Nih, teman-teman mau lihat nih, ini baut-bautnya masih ada merah-merahnya. Jadi masih kelihatan baru banget guys. Harganya cuma 90 jutaan bukanya. Oke, mobil murah berikutnya. Ini 40 jutaan. Kita langsung coba screening. Ini juga dicari-cari orang nih guys. Ini ada data. Kemarin teman-teman pada nanyain kan tentang Livina EL nih yang akan dilelang oleh Balai Lelang. Harganya cuma 95 juta. Nah, ini ada beberapa unit ya. Kita akan cek dulu salah satunya di depan kita warna putih. Ini kondisinya guys, unitnya banyak banget nih, kita agak melipir ke belakang. Nah, ini mobil yang juga ditanyain kemarin. Ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita lagi ada di Balai Lelang Smartbeat, teman-teman. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, Balai Lelang Smartbeat lelang setiap hari Rabu jam 1 atau jam 2 siang sampai dengan selesai. Ada unit-unit apa aja, teman-teman langsung cek aja di deskripsi, ada informasi website dan juga alamat lengkapnya. Oke, ikutin terus nih video Dozo 21, kita akan nge-review unit-unit apa aja dan harganya berapa aja. Ikutin video gue sampai selesai. Ada Fortuner nggak? Nah, ini ada nih guys. Di depan kita nih ada Fortuner TRDS nih guys. Nah, ini adalah Fortuner 2500 cc tipe G, automatic transmission tahun 2010 guys. Pajaknya mati di bulan 7 2020 kemarin nih. Eksteriornya nih emang agak kusam, tapi interiornya masih cukup baik ya, mesinnya terkategori C, dan ini di open di 180 juta rupiah. Nah, kalau teman-teman tertarik, kita langsung screening aja. Di bagian eksteriornya sih ada beberapa bekas ornamen tambahan ya, seperti deflekta di bagian depan nih sudah dilepas. Sayang di bagian spion tanduknya juga sudah nggak ada. Sudah ada hood di bagian kap mesinnya, dan ini agak kusam banget di bagian catnya, jadi harus disiram satu body sih kalau gue bilang. Terus di bagian headlampnya ini sudah diganti dengan Pro-G dan juga ada LED dan multi reflektor juga. Lalu di bagian fog lamp udah agak kusam, sudah ada DRL aftermarket juga di sini nih guys. Dan baret-baret kasar sudah banyak di bagian unit ini, tapi untuk nat-natnya sih masih cukup presisi. Ini velg masih bawaan dari Fortuner TRD-nya dengan kondisi bannya kurang lebih sih sekitar 40-50%. Di bagian atas masih ada roof rail dan juga ada crossbar-nya 2 ya. Jadi ini terbilang oke nih aksesorisnya nih guys. Nah, kalau di bagian sisi sebelah kanan dari depan ini juga sudah kusam ya nat-natnya, tapi masih cukup presisi. Nah, ini kondisi bannya ini agak-agak kusam nih, nggak tahu nih bekas dipilok atau gimana, tapi ya kayaknya harus dicuci lagi. Lalu untuk di bagian belakangnya ini masih cukup oke. Coba interiornya seperti apa yuk. Oke guys, kita langsung cek di bagian interior. Kita langsung nemuin nih ada beberapa yang sudah kusam di bagian door trimnya. Ini ya memang wajar ya, tahun 2010. Lalu di bagian setirnya ini kulitnya sudah ada ngelupas, jadi harus di retrim ulang. Terus lambang atau emblem Toyotanya sudah nggak ada nih, sudah lepas. Ini masih banyak sih di Senen nih, teman-teman juga masih bisa dapetin kok. Terus kalau untuk di bagian setirnya nih ya, ini di bagian setirnya sudah ada mode steering wheelsnya. Ini adalah fitur-fiturnya, ada security system dari Toyotanya, lalu sudah retract dan juga sudah electric mirror. Ini head unit masih bawaan dari Toyotanya dengan kondisi konsol tengah dan kompartemennya sih masih oke. Joknya juga masih cukup baik nih guys. Ini di bagian belakang sudah ada 7 seater. Ini dalamnya masih wangi banget nih. Dalamnya sih agak terawat sih kalau menurut gua. Sudah dari re-entertainnya juga, dan kondisi di bagian interior sih oke banget sih kalau menurut gua nih. Ya, ini ada beberapa kusam-kusam aja yang butuh di touch up lagi. Ya, ini teman-teman langsung cek aja di Balai Lelang Smartbeat guys. Lanjut kita cek di sisi belakangnya, stop lampnya juga sudah diganti LED seperti ini ya, tapi kondisinya oke sih kalau menurut gua. Tipe G, VN Turbo nih guys. Di belakangnya ada 2 titik sensor parkir, spoiler RTRD, masih ada wipernya, dan kondisi bagian belakang sih agak kusam, tapi terbilang cukup sih kalau menurut gua ya. Ya, ini kendala utamanya ada di eksterior dan bagian catnya nih berasa banget kusam ya. Oke, ini buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Toyota Fortuner TRDS ya, G 2500 cc automatic transmission. Ini yang VN Turbo guys, tahun 2010. Nah, buat teman-teman yang tertarik nih buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Di opennya cuma 180 juta rupiah. Dengan kondisinya sudah kita kelilingin tadi, buruan guys, langsung cek di Balai Lelang Smartbeat. Oke, mobil murah berikutnya. Ini 40 jutaan, kita langsung coba screening. Ini juga dicari-cari orang nih guys. Ini ada datanya. Oke guys, di depan kita nih ada Wuling Convero 1500 cc ya. Ini DVVT tahun 2019 warna putih dengan pajak mati di Oktober kemarin 2020 ya. Dan ini eksteriornya masih cukup oke, interiornya masih oke, mesin juga masih cukup baik nih. Di open di harga cuma 45 juta rupiah. Kita coba screening guys.
Nah ini dia nih, Wuling Convero DVVT warna putih, masih kinclong banget guys. Headlampnya juga masih oke, belum ada fog lamp ya, karena ini tipe yang standarnya banget. Untuk di bagian velg aja masih kaleng dengan tutup dop Wuling plastik seperti ini, dan kondisi bannya ini kurang lebih sekitar 60 atau 70%. Ini kalau kita lihat natatnya sih masih terbilang cukup presisi ya, dan untuk di bagian atasnya ini juga masih oke catnya. Untuk di bagian cangkang spionnya juga sudah ada sein, dan ini LED. Kita coba cek ke bagian interiornya seperti apa. Oke guys, di bagian interiornya ya, ini di bagian door trimnya ini semuanya hard plastik, sudah power window, agak sedikit kotor ya. Terus di bagian layout dashboardnya seperti ini, masih ada jam Wuling analog seperti ini ya, bulat. Di bagian konsol tengahnya ini manual transmission, head unit masih pabrikannya. Ini adalah bagian cluster meternya dan layout dashboardnya. Setirnya aja nih masih kondisi teksturnya kelihatan masih oke banget ya. Plafon juga masih cukup bersih, di dalamnya nih masih seperti bau pabrikan ya. Untuk joknya masih lengkap 7-seater dan masih disarungkan ala-ala Wuling ini bawaan. Kondisinya sih masih terbilang cukup baik sih kalau gua bilang di bagian interior. Hanya butuh disalon sedikit atau dicacap sedikit udah oke banget guys. Lanjut nih di bagian belakangnya. Untuk stop lamp masih oke banget ya. Polosan sih belum ada spoiler di sini, belum juga ada wiper. Lalu di belakangnya juga belum ada sensor parkir, tapi ini masih terkategori cukup oke ya. Nah ini nih, buat teman-teman yang tertarik buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat, ada mobil 40 jutaan. Di open cuma 45 juta rupiah. Buat teman-teman yang tertarik, buruan langsung cek di Balai Lelang Smartbeat guys. Oke, buat teman-teman yang lagi nyari mobil keluarga, di depan kita nih ada Toyota Innova guys. Tipe G manual transmission tahun 2009. Ini 2000 cc tipe bensin manual transmission dengan pajak sayang mati di bulan 7 2019 kemarin. Eksteriornya masuk ke kategori agak kurang menurut gua, interiornya C, mesin terkategori C arah ke D. Di open di harga 75 juta rupiah. Kita langsung coba screening aja. Oke guys, kita lihat di bagian eksteriornya ini sudah banyak kusamnya, tapi di bagian headlamp nih masih kondisi cukup. Yang sebelah kanan depan, yang kiri depannya agak kusam. Fog lamp sih agak-agak kusam sedikit ya. Velgnya sudah gantian dan kondisi bannya nih kurang lebih ya sekitar 40-30%. Natanya masih terkategori cukup presisi, cangkang spionnya kiri dan kanannya chrome ya. Dan ini masih oke sih, belum ada korosi, dan LED seinnya juga masih oke, mika-mikanya masih oke untuk desain cangkang spionnya. Nah ini ada beberapa kusam aja di bagian bodi-bodinya, jadi ini butuh dicuci dan dipoles-poles lagi sih kalau menurut gua nih guys. Tapi natanya masih cukup oke. Nah ini kita cek langsung di bagian interiornya. Nah ini masih cukup baik sih kalau menurut gua ya. Ini adalah layout dashboardnya, cluster meternya, di bagian setir sudah di cover seperti ini, dan ya kondisinya sih masih cukup baik ya. Lalu untuk di bagian konsol tengahnya seperti ini, kompartemen tengah juga masih cukup. Plafon sih agak sedikit kusam. Ini sudah ada pendistribusian AC menyeluruh ya. Nah ini keren banget sih, sudah ada tirainya, seatnya masih lengkap ya. Dan ini bagian joknya sudah ada lampu di kolong-kolongnya. Dan terkesannya sih masih oke sih kalau menurut gua. Dirawat sih kayaknya untuk bagian interior mobil ini. Dan ini lihat ada kemoceng, jadi memang milik sebelumnya nih pasti merawat mobilnya banget nih guys. Oke guys, lanjut di sisi belakangnya, stop lampnya sudah diganti LED seperti ini ya. Keren banget sih kelihatannya ya. Terus di bagian belakang juga sudah ada handbarnya, lalu juga sudah ada 2 titik sensor parkir, spoiler, dan juga wiper. Dan belum ada defogger ya untuk kaca belakangnya. Sisanya ada beberapa kusam-kusam aja, tapi masih terkategori C nih guys. Oke nih buat teman-teman yang tertarik, di depan kita nih ada Innova ya. Ini adalah Toyota Innova tipe G 2000 cc manual transmission tahun 2009 guys. Kondisinya sudah kita kelilingin, jadi kalau teman-teman tertarik langsung cek aja fisiknya di Balai Lelang Smartbeat. Ini di open di harga 75 juta rupiah. Teman-teman langsung aja kalau estimasinya masuk, datang ke Balai Lelang Smartbeat untuk langsung cek fisiknya di Balai Lelang Smartbeat guys. Nah seperti yang di depan kita nih, Nissan Livina EL ya 1500 cc tahun 2009. Nah ini pajaknya mati di Januari 2022 nih guys. Dengan eksteriornya katanya masih C, interior C, mesin C. Ini di opennya cuma 95 juta. Nah ini ada beberapa unit ya, kita akan cek dulu salah satunya di depan kita warna putih. Ini kondisinya guys, baret-baret pemakaian wajar, nat-natnya yang sebelah kiri depan masih cukup presisi. Kondisi velg nih masih bawaan OEM dari bawaan Nissan-nya ya, atau dari Livina-nya. Kondisi ban kurang lebih 50-60%. Untuk di bagian headlamp dan juga ini alis LED-nya, headlamp masih oke, fog lamp masih oke, masih bening semua. Grill juga masih belum ada yang terlalu kusam banget guys. Di bagian sebelah kanan dari unit ini masih terbilang cukup presisi. Ini kotornya karena lama terjemur dan ini butuh dicuci poles lagi. Kondisinya udah makin oke. Nat-natnya juga masih terkategori cukup presisi, dan ini kondisi nat-natnya juga masih terbilang cukup presisi ya. Kita intip di bagian interior.
Nah, kita intip interiornya seperti ini guys. Untuk di bagian door trimnya nih semuanya full hard plastik ya. Dan ini kondisinya agak-agak rentan sih kayaknya kalau di bagian door trim. Layout dashboard seperti ini, head unitnya rata-rata masih bawaan pabrikan ya. Head unitnya adalah double din blow monitor. Untuk di bagian AC masih analog seperti ini, dan bagian setir ini kondisinya sih masih terbilang cukup oke teksturnya. Semuanya manual transmission, sudah double blower, dan ini adalah kondisi di bagian tempat duduknya. Tengah dan belakang ada 7-seater ya. Di bagian tengahnya juga masih ada konsol boxnya atau kompartemen, dan interiornya ini masih oke guys. Walaupun L ini sudah ada dual airbagnya di bagian setir dan juga di bagian passengers. Nih teman-teman mau lihat nih, ini baut-bautnya masih ada merah-merahnya, jadi masih kelihatan baru banget guys. Harganya cuma 90 jutaan bukanya. Ini tahun 2019, manual transmission dengan kondisinya semuanya rata-rata eksteriornya C, interiornya mesin C. Kita sama ratakan aja. Di bagian interior masih oke. Pajaknya rata-rata mati, ada yang di Januari, ada yang di Februari. Jadi teman-teman langsung aja cek di Balai Lelang SmartBit. Ini di opennya murah, cuman 95 juta rupiah. Harga pasarannya harga EL ya, ini kurang lebih di 150-an sampai 165 jutaan. Jadi buat teman-teman yang tertarik nih, buruan langsung cek nih guys di Balai Lelang SmartBit. Ini bakal jadi rebutan nih guys. Nah, ini ada 2 unit lagi yang warna abu-abu guys. Sama juga ya, di depan kita nih ada Nissan Livina EL 1500 cc manual transmission tahun 2019 dengan pajak. Ini yang kedua ini mati di Januari 2022 kemarin nih. Eksteriornya masih kategori C, interior mesin C, di open di harga 95 juta rupiah. Dengan teman-teman bisa lihat sendiri di bagian catnya ini masih kondisi oke ya. Kita coba cek di unit yang pertama ini. Untuk di bagian nut-nutnya masih terbilang cukup presisi. Kondisi velgnya masih OEM dari bawaan pabrikannya atau Nissannya, dengan kondisi ban masih kurang lebih 60%. Headlamp, alisnya dan juga fog lamp nih masih kondisi bening ya, masih oke banget, hanya debu-debu aja. Sebelah kanannya ini masih terbilang cukup presisi guys, jadi masih oke banget ya. Nah, kalau kita cek yang satunya sama, catnya masih oke, headlamp, fog lamp dan alisnya masih oke, grill masih oke, velg juga masih OEM dengan kondisi ban sama-sama sekitar 50-60%. Nut-nutnya masih terbilang cukup presisi, ini hanya kotor debu aja. Sebelah kanan dari depan ini masih terbilang cukup oke guys. Coba kita cek nih salah satu interiornya seperti apa. Oke, sekarang kita cek di bagian interiornya. Sama ya, semuanya untuk di door trim hard plastik, terus belum keyless, ini masih kunci seperti biasa. Nah, ini di bagian cluster meternya seperti ini guys, dan ini baru menunjukkan di 9.200. Gokil ya, 95 juta, tapi odometernya baru 9.000-an guys. Kondisinya masih cukup like new, dan ini adalah bagian tengahnya, manual transmission, kompartemen tengahnya, bagian plafon. Nah, ini di bagian jok semuanya rata-rata masih sarung ya, dan ini ada beberapa sobek-sobek kecil tapi masih cukup wajar. Trim bawaan pabrikannya masih oke. Nah, ini adalah kondisi di bagian belakang, masih cukup baik juga. Jadi kalau teman-teman tertarik, ini rata-rata masih low kilometer, karena ada beberapa yang memang belum dioperasionalkan, masih hanya diam aja, atau yang sudah dioperasionalkan kurang lebih ada puluhan ribu ya kilometernya. Dan ini menariknya, spionnya juga sudah elektrik walaupun belum retract ya. Nah, ini adalah di bagian belakangnya guys, kondisinya masih cukup oke ya, stop lampnya masih cukup baik, belum ada sensor parkir pastinya untuk keduanya, catnya masih oke, belum defogger untuk kaca belakangnya. Dan ini kalau emang teman-teman tertarik nih, langsung cek di Balai Lelang SmartBit guys. Ini adalah Nissan Livina EL 1500 cc tahun 2019 dengan kondisinya masih serba oke. Ini murah banget guys, di opennya cuma 95 juta rupiah. Tertarik jangan lupa langsung cek di Balai Lelang SmartBit, karena ini pasti akan jadi rebutan guys. Nah, oke teman-teman, sekian aja nih untuk informasi lelang dari Balai Lelang SmartBit pada siang kali ini. Semoga informasinya bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Gue Dozo21 undur diri, gue ucapin wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video Dozo21 selanjutnya. Bye.